Selanjutnya, mohon penjelasan dari ayat firman Tuhan 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-23 ya. Saya baca ini ayat dulu supaya kita paham. Ayat ini bilang begini. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Iya, ini surat yang disampaikan Paulus kepada anak rohaninya, anak didiknya yaitu Timotius. Tentang minum anggur di sini. Saya perlu kasih tahu, anggur di sini adalah anggur yang ada kandungan alkoholnya. Tapi ternyata kalau dulu mungkin ada orang-orang tertentu yang minum anggur berlebihan dan akhirnya sudah kategori pemabuk, kecanduan, ketagihan. Dan orang-orang kayak begini, saking kecanduan, mereka baru bangun pagi-pagi sudah cari itu barang. Ya, saya tidak tahu yang dengar sekarang ini ada yang begitu kah? Tapi di Alkitab sudah ngomong, bukan zaman kita sekarang, zaman Yesaya juga Yesaya sudah omong. Yesaya pasal 5 ayat 11, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Orang yang bangun pagi minum mabuk sampai malam ini hidup beruntung kah? Tidak. Ini ayat yang celakalah. Tuhan yang omong itu, Tuhan yang bicara itu. Jangan Anda bilang, wah ini Pak Mel Atok pagi-pagi benar sudah menyinggung kami. Tidak. Ini orang tanya jadi saya kasih tahu. Sekalian toh supaya ingat. Sebab kepada Timotius dia bilang anggur sedikit. Kalau yang ini bukan sedikit. 1 jergen, 2 jergen, 1 kumbang, 2 kumbang dari pagi. 1 botol aqua besar, 2 botol aqua besar. Bahkan kadang-kadang mereka pergi kegiatan rohani. Retret. Mereka bawa sopi, anggur. Mereka pergi kegiatan KKR. Pendeta baru khotbah. Urat leher hampir putus di mimbar. Di bawah panggung itu. Saudara lihat kayak ada cairan tapi di antara putih kuning. Bukan bensin itu. Sopi. Ini kan setan. Nah, selain ayat 11. Tolong dengar dulu. Yesaya 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum. Dan juara dalam mencampur minuman keras. Bahkan bukan cuma itu ya. Saya kasih tahu supaya kalau di gereja saudara pendeta Anda kurang singgung ini. Karena ada pendeta tertentu yang dia juga mabok bersama dengan ketua pemuda, bapak majelis, ketua rayon. Dan komisi-komisi yang ada. Mereka duduk minum mabok sama-sama. Baru bapak pendetanya, ada satu bapak pendeta sudah almarhum. Dia jatuh di kamar mandi, mungkin mabok juga. Dia bilang, minum-minum memang. Tapi sorga sudah tidak ada lagi BCA, bir campur anggur. Jadi selagi ada kesempatan, pergunakan waktumu. Minum rame-rame. Makanya anak-anak yang sedikit mau bertobat, mereka bilang, kami bingung dengan bapak pendeta itu. Kenapa? Beta bilang, dia pimpin kami minum mabok. Dia bilang, minum-minum memang dari sekarang di dunia. Sebab di sorga tidak ada lagi bir campur anggur. Anda lihat Pak Pendeta punya nakal. Kami nakal baru jadi pendeta. Pendeta ini jadi pendeta baru nakal. Terbalik ini hidup. Orang nakal jadi pendeta ya kesaksian jelas. Ini sudah jadi pendeta baru mulai mabuk. Ada lagi pendeta angkat parang. Ada lagi pendeta selingkuh. Aduh, kacau balau. Ada pendeta berkelahi hanya gara-gara kolete. Hancur-hancuran ini dunia. Ya, terlalu banyak minum mabok. Para Paulus bilang, hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus, bukan mabok anggur. Mabok anggur tidak terkendali. Dipenuhi Roh Kudus, manifestasinya pengendalian diri. Begitu. Nah, bukan hanya celaka, tidak masuk surga. Pemabuk, karena itu manifestasi orang hidup tidak beriman. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percederaan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin ada yang melihat saya baca ayat-ayat ini, mereka bilang, Pak, kenapa melebar sekali, Pak? Kan yang ditanya cuma 1 Timotius 5 ayat 23. Paulus suruh kepada Timotius, tambahkan anggur sedikit. Iya, karena saya ini besar di Kupang, dan banyak orang yang pakai ayat itu. Dia pikir itu ayat Paulus suruh Timotius minum mabuk, atau ayat yang menjadi rekomendasi untuk orang Kristen zaman sekarang minum mabuk, tidak apa-apa. Salah. Anggur di situ memang alkohol, tapi manfaatnya sebagai obat karena pencernaan. Ya. Jadi bukan yang hidup senang-senang, pesta pora, minum mabuk, bukan. Nah, begitu Anda memberi pertanyaan ini, saya juga langsung ingat. Paulus itu ada karunia kesembuhan. Kenapa dia tidak tulis bilang begini? Timotius, karena kamu sakit, waktu kau baca surat ini, kau langsung sembuh. Kan dia ada karunia toh. Paulus itu sapu tangannya atau kain apapun yang dia pakai, orang pakai sentuh di orang sakit sembuh waktu itu. Dia punya karunia, tapi ternyata dia tidak selalu melakukan itu. Hanya mengingatkan bahwa ternyata untuk sembuh ada namanya kesembuhan ilahi, tapi ada namanya kesembuhan biasa. Saya lagi tanggapi banyak hamba Tuhan dengan tujuan saling menolong supaya memahami apa itu mujizat, apa itu kesembuhan ilahi. Kesembuhan dari Tuhan itu jenis-jenisnya apa? Ada namanya kesembuhan biasa. Nah, yang Paulus tulis kepada Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 23, supaya pencernaanmu lancar, sakit pada tubuhmu sembuh, minum air, tolong tambah anggur sedikit di situ karena berfungsi sebagai obat. Nanti kamu sembuh. Kalau sembuh, ini namanya kesembuhan biasa. Seperti sekarang, kalau kita sakit, kita minum obat, kita gosok minyak, kita doa, lalu gosok sekarang dia belum sembuh, 2 hari belum sembuh, 3 hari baru kita segar. Itu kesembuhan dari Allah, tapi istilahnya bukan kesembuhan ilahi. Kalau kesembuhan ilahi, lumpuh, saat itu dia doa, jalan. Buta saat itu melihat. Tidak tunggu 3 hari berangsur-angsur, 2 bulan, 3 bulan. Itu bukan ilahi. Ilahi itu langsung dan tidak kambuh lagi. Jangan sembuh, jalan, jatuh ulang. Oh, itu bukan ilahi. Lalu ada namanya kesembuhan psikologis. Makanya ada ayat mengatakan hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini buat hati yang susah, lagi putus cinta, lagi masalah ini itu, pikiran kiri kanan. Ketika tenggelam dalam hadirat Allah, nyanyi lagu-lagu rohani, dengar khotbah, jiwa kita tenang, hati kita tenang. Makanya hati gembira itu obat. Tapi kalau Anda jatuh dari pohon, kaki patah, mau hati gembira pun kayaknya harus urut di Rosnaen. Ada kenalan saya dari Pasar Baun itu belok kiri. Agak turun-turun di Seibabi Ombai ke bawah lagi. Belok kiri lagi. Itu Rosnaen. Jangan saudara bilang, saya sudah gembira, ma ini tulang patah terus. Iya, itu kan untuk psikologis, bukan tulang patah. Ya, jadi 1 Timotius 5 ayat 23 ini membuktikan kepada kita bahwa tidak selalu Tuhan melakukan pertolongan kepada orang sakit dengan kesembuhan ilahi. Kadang-kadang pakai alat medis dan lain sebagainya, obat-obatan. Jadi jangan anti dokter. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima